Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih berikan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri kegiatan sosialisasi atau diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri Tui pribadi, Bapak Taufik Ilham Putra SPD MPD, yang telah memberikan saya kesempatan, memberikan dukungan yang begitu penuh kepada kami sebagai calon guru penggerak dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini, termasuk memfasilitasi ruang dan tempat untuk melaksanakan kegiatan seperti yang kita akan laksanakan pada hari ini. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman guru yang telah hadir untuk memenuhi undangan kami dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau sosialisasi modul 1.4 tentang budaya positif ini. Tentunya tujuan kami di sini adalah yang pertama, ini merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak, ya, dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata. Setelah kami mengikuti kegiatan pembelajaran modul 1.4 ini melalui alur Merdeka, dan sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Namarudin SPD MPD sebagai calon guru penggerak SMA Negeri 2 Pautobi Kabupaten Konawe angkatan 8. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita ini, baiknya kita berdoa sama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan tema tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ada pertanyaan pemantik, jawabannya setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Iya. Apa alasannya? Yang setuju? Setuju. Iya. Silakan. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, saya setuju. Kenapa saya setuju? Karena hukuman untuk siswa atau pelajar itu ada dua jenis. Ya, yang kita ketahui, apakah itu berdampak positif atau negatif. Ya, kalau yang berdampak positif itu saya rasa tidak mengena kepada fisik seorang siswa. Ya, mungkin bisa kita berikan hukuman apakah dia bisa membaca ataukah mengerjakan soal-soal di depan kelas, sehingga apa yang dia lakukan kesalahan yang dia lakukan sebelumnya bisa dilakukan hukuman seperti itu, agar bisa ada efek jerak kepada anak tersebut. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Pak Sarifudin telah memberikan satu konsep bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, artinya dia setuju. Ya. Kemudian juga pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ya. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju, Pak. Setuju. Iya, setuju. Ya, topik pembahasan kita hari ini ada 7 topik. Yang pertama paradigma perubahan belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam restitusi atau 5 posisi kontrol guru, dan yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Iya, dalam membangun budaya positif didasari dari tujuan pendidikan yang telah digagas oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara,
Beliau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Baik, sekarang kita lihat bagaimana perubahan paradigma belajar, bahwa dalam membangun budaya positif sekolah dapat mengadakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya. Jadi pada slide ini kita melakukan permainan menggenggam tangan. Jadi ada yang berposisi sebagai A dan ada yang berposisi sebagai B. Yang A, ya, tugasnya adalah tugas A mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggeliti, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Iya. Kira-kira Bapak Ibu guru, ya, ada yang siap untuk berposisi sebagai A? Iya. Ya, Ibu Leni. Silakan, kalau misalnya apa yang akan terjadi ketika Anda sebagai A disuruh untuk mengepalkan tangan dan di tangan Anda ada sesuatu berharga. Ada yang datang membujuk, apakah Anda akan membuka tangan atau tetap mengepalkan tangan? Kalau sesuatu yang berharga Pak, maka saya akan tetap mengepalkan tangan. Iya. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Tetap mengepalkan tangan karena di sini ada sesuatu yang memiliki prinsip yang sangat kuat, dan ada orang yang akan membuka tangannya karena apa? Ada pengaruh dari luar. Dia terpengaruh dengan bujukan, dengan rayuan. Iya. Ya, kita lanjut. Iya. Maka menurut ilusi kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, iya, ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ketika misalnya murid tidak mau mengikuti apa yang ditugaskan oleh gurunya, iya, seharusnya kita tidak memaksa karena ada ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, sehingga kita siswa itu, murid itu terpaksa harus membuka kepalan tangannya, padahal ada prinsip yang seharusnya dia pegang. Ya, karena apa? Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ya, ketika misalnya murid tidak mengikuti, mengindahkan apa yang diperintahkan gurunya, ya, jadi seolah-olah akan dapat dampak. Padahal seharusnya kalau tidak sesuai dengan apa yang dia percaya, apa yang dia yakini daripada siswa itu, murid itu, maka tetap bertahan pada prinsip. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Iya. Misalnya guru ketika dia mengajar, dia sampaikan, anak-anak perhatikan,
Kalau tidak perhatikan, Anda tidak paham. Ya. Apakah dengan anak-anak semua memperhatikan yang disampaikan oleh guru, kemudian siswanya paham? Belum tentu. Ya, itu namanya ilusi bahwa semua muatan positif efek tidak mematan. Kemudian berikut ilusi bahwa ini kita membuat orang bersahabat dapat menguatkan karakter. Ya, ini bahwa kita seolah-olah dengan membuat orang merasa bersalah, di situ akan terbentuk karakternya. Padahal belum tentu juga. Dengan ketika misalnya anak-anak diberikan istilahnya bahwa itu sesuatu yang mengecewakan, misalnya akhirnya anak-anak terbentuk dengan perasaan yang merasa tidak ada nilainya. Iya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Iya. Lanjut. Disiplin positif. Iya. Apa makna disiplin? Bapak Ibu mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada di benak pikiran Bapak Ibu? Aturan. Ya. Buat dengan siswa. Iya, mengerjakan sesuatu aturan yang ada. Ada lagi? Kreativitas Iya. yang bisa Dilakukan. Tidak lihat? Apakah makna disiplin? Iya. Nyaman para. Makna disiplin berasal dari kata Latin disiplin yang artinya belajar. Jadi hakikatnya disiplin itu adalah untuk belajar. Iya. Menurut Socrates dan Plato bahwa makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri, ya, membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Jadi kita melakukan sesuatu karena ya kita yakini bahwa ada tujuan yang sebenarnya kita ingin capai, sehingga kita melakukan itu. Kita datang ke waktu, karena tujuannya itu dalam hal untuk kita menghargai waktu. Kita laksanakan sholat misalnya, berarti karena kita pahami bahwa ini adalah perintah dari Tuhan. Kalau kita tidak laksanakan, kita akan berdosa. Nah itu. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau mencapai satu tujuan mulia. Jadi orang melakukan sesuatu karena didorong oleh ketidaknyamanan, mungkin karena ada hukuman kalau tidak datang tepat waktu, kita akan dikenakan hukuman. Tidak didorong oleh karena ada sesuatu tujuan yang mulia yang kita ingin capai. Lanjut. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya, kita lanjut pada konsep kebutuhan dasar manusia. Ya, realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kebutuhan dasar manusia ini minimal ada 5. Ya, ada kebutuhan survival untuk bisa bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan cinta, kasih sayang, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Iya. Nah, sekarang kita
Lihat lagi kasus, sudah belajar memahami kasus. Ya. Buria guru SD Tanjung Permai sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Buria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Iya. Jadi jawaban Agus ini kemungkinan ada 5. Yang pertama, Agus memang benar-benar dia lapar. Iya, dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Berarti apa kebutuhan untuk bertahan hidup? Survival yang belum terpenuhi. Iya. Dan kemungkinan juga ibunya tidak memiliki uang untuk memberikan Agus supaya Agus bisa membeli makanan. Nah, oleh karena itu sebagai pendidik, sebagai guru, ya dia perhatikan daripada kebutuhan 5 dasar kebutuhan ini sehingga di dalam menangani anak didik, ya sesuai dengan kebutuhannya. Maka dalam kurikulum Merdeka ini kita mengembangkan namanya pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Iya. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, iya, supaya teman Agus jadi perhatian. Dia lakukan Agus itu supaya temannya bisa perhatian. Iya. Berarti Agus, kebutuhannya di sini dia ingin memenuhi namanya kebutuhan akan cinta, kasih sayang, perhatian dari temannya, ingin diterima dalam kelompok. Ya. Kemudian yang ketiga, kemungkinan juga dia melakukan karena dia merasa hebat, supaya dia merasa hebat. Ya, temannya merasa takut dan menuruti keinginannya. Nah, itu namanya kebutuhan akan kekuasaan. Dia ingin tampil sebagai pemimpin atau yang berkuasa. Ya. Kemudian yang keempat, Agus merasa besar dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Iya. Mungkin yang dibawakan hanya roti tok. Iya, sementara teman-teman yang lain, iya, bermacam-macam, sehingga ya ada kebutuhan kebebasan. Dia ingin mendapatkan hal-hal yang lain. Iya. Kemudian yang kelima, Agus hanya iseng dengan menikmati ekspresi temannya yang lagi kesal. Ya. Dan lakukan itu hanya sebenarnya iseng-iseng saja. Karena ketika dia melihat teman-temannya lagi kesal, ya rombongannya lagi kesal, maka dia senang. Nah, itu namanya kebutuhan akan kesenangan. Ya, ini yang biasa mendorong ya anak-anak biasa melakukan satu tindakan karena dipengaruhi oleh 5 kebutuhan. Ya. Ya, kita lanjut tentang semua perilaku memiliki tujuan. Iya. Dalam teori motivasi perilaku manusia ada 3 yang bisa memotivasi, yang mendorong manusia itu melakukan suatu tindakan. Iya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini masuk sebagai motivasi eksternal karena dipengaruhi oleh ketidaknyamanan. Yang melakukan karena nanti diberikan hukuman. Nah, itu pengaruh dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini masuk juga sebagai motivasi eksternal. Misalnya kita guru disuruh kepala sekolah untuk ikut pelatihan. Nanti dikasih penghargaan, diberikan insentif baru kita mau, berarti kita terdorong oleh karena adanya untuk mendapatkan imbalan. Iya.
Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang harus ada di dalam motivasi yang mendorong kita, itu namanya motivasi internal. Ya, dalam budaya positif, ya ini yang harus kita kembangkan, bahwa kita melakukan sesuatu ya dengan karena didorong oleh rasa untuk menjadi orang yang mereka inginkan, atau karena ingin bagaimana nilai-nilai yang kita percaya itu kita ingin capai. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau yang pertama, kalau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu biasa kadang-kadang itu yang muncul pertanyaannya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau didorong oleh untuk mendapatkan imbalan, itu untuk motivasi eksternal yang satu dengan dua. Tetapi kalau yang bagian ketiga, pertanyaan orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya, mau jadi seperti apa kalau saya melakukannya? Berarti kalau saya ikut pelatihnya, berarti saya akan dapatkan apa? Ya, akan dapatkan ilmu. Saya akan lebih baik lagi. Ya, saya akan bisa memahami apa yang saya pahami. Iya. Kita lanjut. Hukuman, sanksi atau konsekuensi. Iya. Lihat ada kasus, contoh kasus itu bisa kita bedakan apa hukuman atau konsekuensi. Ivan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut langsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan Ivan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu guru, dengan tindakan Pak Seno ini terhadap IPA, setuju atau tidak? Tidak. Iya. Ya. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Mengapa? Karena membuat siswa itu bersalah. Iya. Karena hukuman itu dilakukan secara spontan, ya, tidak ada hubungan dengan apa yang dilakukan anak itu. Ya, kita lihat penjelasan daripada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Tidak didasari apa yang dia langgar, keyakinan apa yang dia langgar, kesepakatan apa yang dia langgar. Iya. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Artinya sebelum dilakukan itu, ya harus ada pengarahan dulu, petunjuk dulu. Iya. Ya kan? Tiba-tiba langsung dipanggil anak ke depan, dia tidak tahu. Nah. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, fisik, ya bisa dipukul atau dikasih sanksi, push up dan sebagainya, lari, itu berupa fisik. Kalau psikis berupa kata-kata, ya secara verbal,
Iya. Kemudian murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata ya. Sedangkan konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dalam dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Misalnya ada siswa yang datang terlambat, ya maka sanksinya dalam aturan jam keluar main siswa itu harus ya menggunakan jam keluar mainnya untuk menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan mata pelajaran yang ditinggalkan. Itu contoh yang sudah termasuk dalam konsekuensi. Ya, kita bilang konsep restitusi posisi kontrol guru. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, ini materi yang sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena ini menegur kita sebagai guru. Ya. Iya, yang pertama penghukum. Iya. Ciri-ciri daripada posisi penghukum, suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot. Iya. Kemudian jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Iya, misalnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Iya, jadi hasilnya ini kalau kita melakukan posisi penghukum, kemungkinan murid marah, kemudian akan kadang-kadang mendendam dan bahkan akan bersifat agresif. Ya, itu manakala kita guru ini melakukan kontrol dengan posisi penghukum. Iya, dan posisi penghukum ini kita mengantarkan murid pada identitas yang gagal. Iya. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Nada suara memelas dia, halus subi. Bahasa tubuhnya merapat pada anak-anak, telusur. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, ini kata-kata yang dikeluarkan oleh guru yang berposisi sebagai pembuat rasa bersalah, sehingga anak-anak itu dia merasa dirinya tidak bisa memberikan yang terbaik. Ya, sehingga hasilnya murid akan merasa bersalah dalam mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi dua posisi ini, ya, mengantarkan pada identitas anak, pada identitas yang gagal. Ya, kalau kita gunakan posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Lanjut, yang ketiga sebagai teman. Ya, posisi sebagai teman, ciri khasnya nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Misalnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan?
Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum. Nah, ini posisi guru sebagai teman. Hasilnya, kalau kita gunakan posisi ini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi ketergantungan atau tergantung pada guru tersebut. Ya, nanti ada guru itu baru dia. Atau ketika tidak ada guru itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia tergantung pada guru yang dijadikan sebagai temannya. Iya. Lanjut yang keempat, pemantau. Iya. Posisi pemantau. Memantau, ragu, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya, jadi posisi pemantau berdasarkan pada dan dimensi. Ciri-cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Misalnya guru, saya katakan Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Ya, salah satu siswa misalnya Adi, tahu Pak. Kemudian guru bertanya lagi, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya, Adi menjawab, paham Pak, saya harus tinggal atau berada di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, itu ciri khas kegiatan pemantau sesuai dengan aturan yang sudah ada. Ya, jadi berdasarkan data yang dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Itu hasil. Jadi kedua tadi, yang ketiga dan yang keempat ini, kalau kita melakukan posisi ini, maka kita mengakarkan anak pada identitas yang sukses. Tapi motivasinya masih motivasi eksternal. Ya, sama tadi yang pertama dan yang kedua, motivasi eksternal. Ya, tapi yang membedakan antara yang pertama kedua dengan yang 3-4, kalau yang 3-4 ini sudah mengantar anak pada identitas yang sukses, tetapi masih menggunakan motivasi eksternal dari luar. Nah, sekarang kita lanjut posisi yang kelima sebagai manajer. Ya, posisi terakhir ini sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan ketika guru memposisikan dirinya dalam menangani permasalahan siswa dengan berposisi sebagai manajer. Ya, lanjut. Manajer ini ciri khasnya nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ya, misalnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?
Ya, Adi menjawab, tahu Pak, yang 700 guru. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Ya, gurunya menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah, guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, ini contoh-contoh percakapan antara guru dan siswa yang berkaitan dengan contoh ketika guru menggunakan posisi sebagai manajer. Jadi posisi manajer ini adalah posisi kontrol yang disarankan, yang ideal digunakan oleh guru adalah posisi manajer. Lanjut, keyakinan kelas. Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Jadi kalau keyakinan kelas itu ya dibuat melalui kesepakatan bersama ya antara guru dan siswa, ya, sehingga menghasilkan satu apa yang terbaik yang mesti dilakukan sehingga tercapai ya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah atau di kelas. Ya, jadi kalau peraturan kadang-kadang ya yang mendominasi dibuat peraturan itu adalah guru. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama melalui ya curah pendapat, kemudian dicatat, baru disaring mana yang baik. Dari kata-kata negatif kita rubah menjadi yang positif. Jadi menggunakan kalimat-kalimat positif ketika kita membuat keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, ya, jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif, ya, menggunakan kalimat-kalimat positif. Keyakinan kelas syaratnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita berikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengusulkan keyakinan apa yang kita akan sepakati. Ya, setelah itu baru kita sortir ya mana yang bagus kita akan lakukan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, setelah kita sortir sama-sama dengan siswa, baru kita tentukan, kita pilih, kemudian kita sepakati. Setelah ditinjau ulang dari waktu ke waktu, terakhir ditanda tangan, semua bertanda tangan. Sehingga ketika kita ada masalah dengan siswa, maka kita akan tanyakan keyakinan kelas mana yang tidak dipatuhi, tidak dilakukan. Ya, ini pentingnya kita membuat keyakinan kelas. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru, nanti kita sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar di kelas, kalau belum ada keyakinan kelasnya, ya penting kita ya untuk membuat dulu supaya dalam kegiatan pembelajaran itu akan lebih baik, lebih nyaman. Ya. Kemudian kita lanjut, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin,
serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi pada kesalahan yang dilakukan. Ya, ini segitiga restitusi ada memiliki 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika kita melakukan menstabilkan identitas, ya, maka guru di sini ya dia melakukan pertanyaan-pertanyaannya yang biasa digunakan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah itu kita melangkah ke tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, kata-kata yang biasa digunakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ya, kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan digunakan di tahap menanyakan keyakinan. Ya, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Iya, kata-katanya biasa, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini kata-kata yang kita gunakan dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ya, kita hubungkan dengan kebutuhan yang sangat penting. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Iya, misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan langkah yang terakhir, menanyakan keyakinan, menghubungkan anak dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa, nak? Kita lihat, ya, contoh penerapan segitiga restitusi yang telah kami lakukan. Andika, tadi Bapak dapat laporan dari guru BK bahwa Andika akhir-akhir ini sering datang terlambat ke sekolah ya? Iya. Kira-kira sudah berapa kali kamu datang terlambat ke sekolah? Seingat saya Pak, sudah 8 kali. 8 kali? Iya. Nah, kalau datang terlambat, tidak apel pagi dan tidak mengikuti pelajaran di jam tertentu, menurut Andika itu suatu kesalahan tidak? Kesalahan. Ya, setelah kita melakukan wawancara bagaimana menggali permasalahan yang dilakukan oleh siswa, kita menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan tadi. Melalui tahapan pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Ya, selanjutnya akan ada tanggapannya, bagaimana tanggapan daripada siswa yang telah kita lakukan penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Andika,
Saya dari kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Wawotobi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Guru saya karena saya telah diajak untuk berdiskusi dan menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya perbuat. Insya Allah saya tidak akan begadang main game sampai larut malam lagi, agar saya tidak bangun kesiangan dan terlambat ke sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, inilah tadi tanggapan siswa yang telah kita selesaikan tadi. Jadi permasalahannya tadi itu adalah siswa Andika ini sering terlambat datang ke sekolah sehingga dia tidak mengikuti pembelajaran yang pertama. Nah sekarang kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan, mungkin 1-2 pertanyaan. Terima kasih. Yang saya ingin tanyakan dari pemaparan Bapak tadi, kira-kira kreativitas apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk membuat peserta didiknya nyaman berada di kelas? Demikian, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Iya. Kreativitas apa saja yang harus Ibu guru lakukan sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman dan menyenangkan? Iya. Sesuai yang saya gambarkan tadi bahwa Hanya sepotong. tugas guru sesuai yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah menuntut. Jadi guru itu seperti seorang petani, sebagai seorang pekebun. Bagaimana dia menuntut? Ya. Bagaimana dia memperlakukan tanamannya itu supaya bisa tumbuh dan bisa menghasilkan buah yang berkualitas. Ya. Jadi disitulah diibaratkan sekolah. Sekolah ini seperti lahan pertanian. Guru itu seperti petani, siswanya seperti bibit tanaman. Kalau kita tanam padi, yang hasilnya juga akan menghasilkan tanaman padi. Tidak mungkin tanam padi hasilnya jagung. Ya, itulah namanya kudrat yang sudah dimiliki anak sesuai dengan yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau misalnya tadi padi, ya padi hasilnya. Jagung, ya jagung hasilnya. Nah, terserah bagaimana guru itu menuntut. Ya, dengan apa? Melakukan pembelajaran dengan menyenangkan. Kita membuat daripada media-media pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak itu tidak bosan mengikuti pembelajaran. Iya, kita gunakan metode yang bervariasi. Iya, kita siapkan media pembelajaran. Iya, ada video-video pembelajaran kita putarkan anak-anak dengan mengikuti alur pembelajaran mereka tadi, mulai dari refleksi diri, mengenal diri, kemudian eksplorasi konsep itu. Kalau dalam pembelajaran sekarang itu namanya literasi. Iya, kita buka dulu anak-anak bagaimana menghubungkan konsep-konsep yang kita akan pelajari. Dia baca dulu konsepnya, apakah dalam bentuk video, dalam bentuk bacaan. Nah, setelah itu baru mereka diskusikan. Kita buka namanya ruang kolaborasi. Di situ anak-anak diskusi kelompok. Dalam pelajaran nanti ke depan ini yang kita akan kembangkan. Nah, setelah itu baru mereka akan sampaikan demonstrasi. Mereka akan demonstrasikan hasil diskusi mereka akan sampaikan secara berkelompok, ya, atau mewakili kelompoknya. Setelah itu baru kita lakukan elaborasi. Kita hubungkan dari yang mereka dapatkan dengan materi yang kita sampaikan. Jadi kita elaborasi, kita simpulkan. Setelah itu kita koneksi antar materi, dan terakhir kita lakukan namanya aksi nyata. Aksi nyata itu mungkin dalam bentuk refleksi apa yang mereka pelajari. Dalam refleksi itu ada istilah refleksi menggunakan 4P. Ya, refleksi itu yang pertama peristiwa. Anak-anak itu suruh dia cerita apa peristiwa yang mereka lakukan, pembelajaran apa yang mereka lakukan, ilmu apa yang mereka dapatkan dalam kegiatan pertemuan yang kita lakukan. Kemudian
perasaan. Nah, mereka tuangkan apa perasaan-perasaan anak-anak itu ketika mereka mengikuti pembelajaran. Apakah perasaannya senang atau perasaannya tidak senang? Mereka akan tuangkan nanti di dalam refleksi. Ya, sehingga nanti ketika kita melihat refleksi anak-anak, guru akan melihat bahwa ternyata dalam pembelajaran saya ini ada siswa yang tidak senang. Nah, dalam refleksi itu akan terbaca. Kemudian yang ketiga kita melakukan pembelajaran apa yang mereka dapatkan dan terakhir penerapannya ke depan. Ilmu yang mereka dapatkan mau dikemanakan itu ilmu. Nah, itu dalam refleksi. Ya, saya kira itu. Ya, gimana Ibu Nurmilawi? Ya, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Insya Allah sudah dimengerti. Iya. Baik. Saya kira cukup. Iya, pembahasan saya pada kesempatan hari ini tentang diseminasi 1.4 tentang budaya positif, lebih dan kurang yang minimalkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada seluruh teman-teman dewan guru. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan hari ini, kegiatan sosialisasi ini bisa kita implementasikan, kita terapkan dalam kehidupan sekolah kita ini, karena ini penting. Bagaimana membangun budaya positif di sekolah kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita tutup dengan sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak? Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Terima kasih ketua kelas. SMA Negeri 2 Wotobi. Luar biasa. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Ya, tepuk lagi semua. Sekarang untuk mengawali pertemuan kita akan membuat dulu kesepakatan. Ya, kalau istilah kesepakatan itu membuat kontrak supaya kita punya pegangan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Tentunya kita punya aturan. Masalahnya itu kesepakatan itu aturan yang kita akan gunakan di kelas, sehingga kelas kita ini bisa menjadi kelas yang ideal. Kita akan bahas dalam pembuatan keyakinan kelas, merupakan bagian daripada menciptakan budaya positif.
tentang disiplin. Sepakat? Sepakat. Yang kedua tentang tertib. Teratur. Kemudian yang ketiga tentang saling menghargai dan menghormati sesama. Kemudian yang keempat, ya, kita menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kelima, ya, kita budayakan gaya 5S. Sekarang kita akan tanda tangan keyakinan kelas kita ini. baik dalam serta hidup kita nanti kelas-kelasnya. Satu, disiplin. Dua, tertib. Tiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Empat, saling menghargai dan menghormati. Lima, menjaga kebersihan kelas. Enam, budaya 5S. Ya, tentang kita telah mendapatkan 6 pernyataan positif dari keyakinan kelas. Yang pertama tentang disiplin, yang kedua tentang tertib, yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah belajar, yang keempat saling menghargai dan menghormati sesama, kemudian kelima menjaga kebersihan kelas, dan yang keenam budaya 5S itu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Di sini perjumpaan kita sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 3 Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iron Ardian dari kelas 10A. Perkenalkan, nama saya Nisa Smita dari kelas 10A. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, kelas 10A. Perkenalkan, nama saya Afwanta dari kelas 10A. Sangat senang sekali. Sangat menyenangkan. Asik dan menyenangkan. Senang sekali. Sangat penting. Sangat penting. Penting sekali. Membuat kita disiplin dan tertib. Dapat membuat kita lebih baik lagi. Dapat membuat kita menghargai dan menghormati orang lain. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.